kurang semangat. Sekali lagi, ketika saya jawab, ketika saya bilang apa kabar, luar biasa, Yesus dahsyat, yes, 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 amin. Sekali lagi, shalom saudaraku, apa kabar, luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan di mana pada hari ini, hari yang sangat cerah, hari yang begitu sukacita, kita bersatu berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara kita terkasih dalam nama Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan di mana Tuhan Yesus masih menyertai kehidupan kita. Mari kita tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, di mana sampai hari ini Tuhan kami kembali bersatu bersekutu dengan saudara seiman kami Tuhan. Kayak itu Tuhan Yesus, kami mau merasakan hadirat Tuhan, kami menikmati kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, ada satu oknum Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus, yaitu seiblis Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami satukan hati kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tetapi hanya satu roh yang berada di antara kami, yaitu Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pengacara bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang terus mengurapi hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, seperti malamnya Tuhan Yesus masih menyertai kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita yang mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Bahwa Yesus adalah layak untuk disembah. Bahwa Yesus adalah Raja yang senang untuk diagungkan. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Engkau baik. Yesus Haleluya.
sedang jemaat, saya udah untuk bangkit berdiri. Dan kita terus menikmati hadirat Tuhan. Angkat tangan boleh dibuka. Dan engkau akan mengenalkan Tuhan. Yesus kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami ingin lagi bersorak bagi Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang siap bersorak bagi Tuhan bersama dengan saya. Katakan haleluya. Masih ada sukacita. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, kita
percaya bahwa hadirat Tuhan terjadi di tempat ini, amin. Dan saat ini mari kita bersorak bagi Tuhan, mari kita melompat bagi Tuhan, mari kita memuji Tuhan, katakan kepada Tuhan dengan Tuhan, dan kita tidak pernah ragu akan kasih setia Tuhan, amin. Saudara yang terkasih, mau hidup yang sempurna? Jika kita mau hidup yang sempurna, maka biarlah Tuhan bekerja dalam hati kita. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kasih
lagu, sekarang mari kita bersama hati kita dan terlebih dahulu mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai tugas kami akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyembah Tuhan, kami telah memuji Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami di depan Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau berkati tangan yang memberi, tangan-tangan juga yang tidak sempat memberi Tuhan. Terima Kau berkati di dalam nama Tuhan. Kau terima persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang berdoa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin.
bersyukur kepada Tuhan Yesus, anugerah-Mu sungguh berlimpah dalam hidup kami. Kami sungguh merasakannya hingga saat ini Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan, memulihkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita diberi kembali kesempatan yang baik oleh Tuhan, boleh bersekutu bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Coba saudara mengenai Karmel Walani. Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Balik seda imane kembali berkeriso wakilku niwa edegufuna harigu no kembali tialagu iadae batingan sibai hadae fifu hadia iya bano kembali tialagu wa edegu bahadia iya disukai iadae bano siwabuli ya iya babu tubadege Yesus Kristus waya ya Guru Kristo, wano tayo gufifu hadia iya, bawa tegelu sasau da ufifu, inalpola useda Kristo. Ito loita, kay kawita sa ita ispo ito, duzita sa mondomo, dak sa kedua karmalualan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya memberikan tema firman Tuhan bagi kita bahwa perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupku. Bapak Ibu, semua kita yang hadir pada hari ini, tentunya yang saya maksudkan perjumpaan dengan Yesus adalah ketika kita bisa bersekutu dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, dan tahu bahwa Yesus Kristus benar-benar ada dalam kehidupan kita, hadir di setiap langkah kita, hadir di setiap apapun yang kita lakukan. Maka itu merupakan bagaimana kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mengapa saya mengangkat tema ini? Karena ternyata di dalam Alkitab ini, di dalam Injil, menulis beberapa kelompok orang atau beberapa orang yang juga mengalami perjumpaan dengan Yesus, tetapi tidak mengubah apa-apa dalam kehidupan mereka. Apa yang membuat mereka tidak mengalami perubahan hidup yang lebih baik, perubahan yang berkenan kepada Tuhan? Bukankah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 itu, berubahlah oleh pengetahuan budimu, supaya kamu tahu membedakan mana yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang jahat. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ada memang sekelompok orang atau individu-individu yang tidak mengalami perubahan apa-apa. Kita lihat beberapa contoh saja. Bagaimana, kenapa orang-orang ini
tidak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Kita lihat satu ayat Matius 16 ayat 1. Matius 16 ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Kelompok orang ini, Saduki dan orang Farisi, walaupun tidak seluruh orang Farisi, ada juga orang Farisi yang ternyata mengenal Tuhan, memberi diri untuk Tuhan. Tetapi ini pada umumnya orang Farisi dan Saduki ini tidak mengalami perubahan hidup apa-apa. Karena apa? Mereka hanya mau mencoba Yesus. Cara mereka meminta tanda kepada Tuhan. Tandanya harus dari surga. Bukankah mereka sudah melihat bagaimana mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, dan lain sebagainya. Namun ada sesuatu yang membuat mereka ini kurang cukup. Kami harus meminta tanda dari surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau sekiranya waktu itu Tuhan kabulkan, Tuhan kasih tanda dari surga kepada mereka, akankah itu cukup bagi mereka? Tidak akan cukup. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, laut yang dibelah itu mujizat yang luar biasa. Tetapi mereka tetap tegak tengkuk. Mereka tetap keras kepala. Mereka tidak mau berubah. Hanya ada 1-2 orang yang benar-benar mau mengikuti apa kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meminta tanda dari surga. Mungkinkah ini sesuatu yang salah kalau kita meminta satu tanda? Tetapi ingatlah bahwa tanda yang kita minta itu kalau mencobai Tuhan, itu adalah dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mungkin kalau kita meminta satu konfirmasi dari Tuhan, ada yang sedang kita gumuli, ada yang sedang kita doakan, lalu kita minta konfirmasi dari Tuhan. Tuhan, benar enggak? Ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan mau. Seperti yang dilakukan oleh Gideon pada Tuhan, dia minta tanda. Tetapi tahu enggak, ini mereka minta tanda supaya apa? Mereka hanya mencobai Yesus. Mencobai dan mencobai. Banyak ayat yang lain lagi. Matius 22 ayat 15. Matius 22 ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding. Lalu kenapa sangat berunding untuk apa? Bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Lu pernah ujumpai dah Bapak Ibu? Tinggal ke dalam jemaat tadi. Lu pernah begitu misalnya ala undang trau PA apa pelayanan barang beu. Bapak PA nanti asuh diputui ruang diskusi. Ruang diskusi ini Bapak Ibu sebenarnya bagus. Bertanya untuk saling membangun. Tetapi ada kalanya ada orang yang bertanya sudah tahu jawabannya. Tapi dia pura-pura tidak tahu, dia mau tes ini pendengarnya tahu nggak. Maka kalau itu yang ada dalam pikiran kita, maka setiap firman yang kita dengar itu akan hanya sampai kepada pikiran kita, menjerat orang dengan pertanyaan. Dan tujuannya kembali kepada apa? Mereka mau mencobai Tuhan Yesus. Mereka mau menjerat dengan berbagai pertanyaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua bagian ini saya kasih contoh bagi kita. Masih banyak lagi kelompok-kelompok orang yang hendak mencobai Yesus dan hati mereka tertutup untuk menjadi percaya kepada Tuhan, sehingga itu tidak akan mengubah apa-apa dalam kehidupan. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa kita yang hadir ini
karakter kita, sikap kita, integritas kita akan semakin menjadi lebih baik. Kedisiplinan kita, cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada keluarga kita, kerendahan hati kita, dan lain sebagainya. Itu akan terjadi tatkala kita mengizinkan Tuhan ada dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Rasul Paulus mengatakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang artinya bukan karena dia mengalami kerugian uang, tidak. Tapi justru dia mendapatkan keuntungan yang besar, yang tak terhitung nilainya. Karena apa? Karena dia bertemu dengan Yesus. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah orang yang tadinya membenci umat Tuhan, membenci pengikut Yesus. Bahkan dia mau mengambil surat supaya dia diberi rekomendasi. Dia menyeret semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia dalam perjalanan, Yesus berkata kepadanya, Saulus, kenapa engkau menganiaya? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana. Walaupun ada satu peristiwa yang tidak baik yang terjadi, yang menimpa dirinya. Yang terjadi waktu itu dia buta 3 hari. Leila-ilaniha. Tetapi itu ternyata tidak membuat dia tidak berubah. Itu tidak membuat dia menyalahkan Tuhan dalam keadaan itu. Apa mungkin kita bilang gini, kalau udah ketemu Tuhan, udah ada sinar, tiba-tiba, wow, kamu adalah muridku, aku mau memutuskan. Tidak, justru ada satu situasi yang tidak baik terjadi pada waktu itu, dia buta. Tapi ketika dia buta itu dia berdoa. Dan Tuhan menyuruh hambanya pergi tumpangkan tangan kepadanya. Dan ketika ditumpangkan tangan kepadanya, dia bisa melihat kembali. Dan ketika dia bisa melihat kembali, maka penglihatannya dirubah oleh Tuhan. Bukan lagi membenci, tetapi mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Adakah ketika kita bertemu dengan Tuhan, adakah kita diubahkan dari yang membenci jadi orang yang mengasihi? Atau malah sebaliknya, orang yang membenci terus-terus aja membenci? Kalau ay sabi Bapak Pendeta Bafu kebetulan bukan ilaunya ada. Ay sama nada ba? Oh ya, misuko baka dada. Balu mulai na la fatuh, disuko baka dada ni. Na misuko ba puli mena ba milo to pra materi bo mane ba mi perban. Ibeda lugar, ibeda tadi. Pada baka dada, wedi sa to la to hoda. Tuhan sanggup memulihkannya. Amin. Bilang kiri kanan lu hatimu sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Maka mulai dari hari ini yang tadinya kita membenci orang, kita rubah menjadi orang yang mengasihi satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari mewarnai dunia kita dengan kasih Kristus. Walaupun kita tidak mesti pergi ke sana kemari mewarnainya, bukan mewarnai aspal ya. Tetapi dari karakter kita, setidaknya di lingkungan di mana kita berada, di mana Tuhan tempatkan kita saat ini, kita bisa mewarnainya dengan apa? Mewarnainya dengan kasih Kristus. Bukan mewarnainya dengan kebencian. Bukan mewarnainya dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia rubah. Memang waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia langsung berdiri. Ketika dia pulih, hanya dalam beberapa hari, dia langsung memberitakan firman Tuhan. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu bilang begini, bukankah dia ini pembunuh? Masakan dia sekarang mau memberitakan firman Tuhan, tapi dia tidak berhenti. Kalau Bapak Ibu mungkin hari ini Bapak Ibu berubah, susah malam kita, ada mau berapa ya tahu, nabi noba, amu isi tahu ke teman-teman katanya amu, iya dah, hana baga-baga saya lagu, bulan noba mati saya tahu dia dah, apalagi nalanan nebubu, baru minumnya bagi jasunya Yordan,
Ada suku mai kuba mati saya mengelak. Kata-kata yang demikian jangan memundurkan semangat kita tetap berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan ketika Rasul Paulus ini bahkan dia pindah. Gara-gara ada orang yang berusaha mau membunuhnya, tapi itu tidak mematahkan semangatnya untuk dia tetap melayani Tuhan. Makanya dia katakan begini, apa yang dahulu yang kuanggap keuntungan sekarang menjadi rugi. Bahasa sederhananya begini, ada dulu dosen kami, Marga Sembiring. Saya nggak lupa saya namanya, tapi Marga Sembiring. Dia bilang begini, saya sedikit berkecil hati. Kenapa Tuhan memanggil saya setelah usia saya 70 tahun? Terlalu sedikit waktu yang Tuhan berikan buat saya melayani Tuhan. Tapi pun demikian, saya akan tetap melayani Tuhan. Artinya kenapa enggak tadi waktu saya masih kuat, usia saya 40 tahun, saya masih energi, saya melayani Tuhan. Sekarang saya sudah tua dan baru Tuhan taruhkan hati itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau saya katakan? Kalau hari ini Tuhan percayakan melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini Tuhan percayakan ada orang-orang di sekitar kita, tunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang dianggap keuntungan pada waktu itu oleh Rasul Paulus. Yang mengatakan saya adalah dari golongan Farisi, saya punya nama, saya melakukan hukum Taurat tidak bercela, tetapi semuanya itu saya anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Malahan dikatakan ayat 8, malahan segala sesuatu, bukan lagi hanya satu, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bapak Ibu, kalau pertanyaannya apa yang kita anggap lebih mulia dalam diri kita? Harta kita kah? Kita punya suatu tanah 1 hektar waigolo dengan omset 1 miliar. Onoda hori berhasil beku. Mereka semua sarjana, pekerjaannya baik. Tentunya itu sesuatu yang baik, yang benar. Tetapi Bapak Ibu tahu gak, yang lebih mulia dari semuanya itu, karena kita punya Yesus Kristus. Saya renungkan beberapa waktu yang lalu, orang yang berusaha menguasai, memiliki semua apa yang ada di dalam dunia ini. Katakan saja orang yang punya Tesla itu, perusahaan Tesla, siapa namanya itu? Orang terkaya dunia. Ada yang tahu namanya? Saya juga lupa. Pokoknya dia orang terkaya di dunia. Tapi saya mau katakan, sekalipun dia kaya, memiliki segala-galanya, tetapi firman Tuhan berkata apa? Langit dan bumi ini akan lenyap. Apakah hanya langit dan bumi yang akan lenyap? Termasuk uangnya, termasuk emasnya, termasuk jabatannya, semuanya akan hilangnya, lenyap. Makanya dikatakan Rasul Paulus apa? Yang sangat mulia itu dalam hidup saya adalah mengenal Kristus. Ini bukan mengatakan bahwa Bapak Ibu jangan berusaha. Berusahalah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Yang kuliahlah dengan sungguh-sungguh. Yang punya cita-cita apapun, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Tetapi ingatlah bahwa prioritas utama kita adalah Yesus Kristus. Itu adalah hanya bagian lakutina balik ke dalam ani wa audi dan sekarang pulidani. Ya mualag ke dalam walani hutan. Ya mualag dalam sisuki. Ya mualag ke dalam kesehatan. Ya mualag ke dalam sukacita damai sejahtera. Tapi Tuhan mau berkata begini, hey, jangan terlena. Dunia ini hanya tempat sementara. Ada tempat yang kekal dalam kerajaan surga. Maka apakah yang perlu kita sombongkan? Tidak ada yang perlu disombongkan.
Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa semuanya ini saya anggap rugi karena mengenal Yesus. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Ini bukan hanya sampah biasa, Bapak Ibu, bukan sampah botol plastik. Kalau sampah botol plastik itu kan diambil, didaur ulang. Tapi ini adalah kotoran. Yang artinya bahwa dia anggap semuanya ini sesuatu yang tidak berguna. Karena Yesus Kristus. Bapak Ibu, tujuan firman Tuhan ini apa? Supaya mulai hari ini kita mengambil satu tekad apa? Yesus Kristus adalah yang terutama dalam hidup. Kalau Tuhan berkati saya dengan kekayaan, puji Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya sehat sampai hari ini, puji Tuhan. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Yesus hanya karena supaya kita punya harta, punya nama, punya indah itu, tapi kita melupakan Yesus. Karena semuanya ini akan hilang, tapi Yesus tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan dalam Matius, Yesus berkata begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta, kalau keluarga yang kita miliki, semuanya kita ini untuk Tuhan semuanya. Bukan saya suruh jual untuk membangun gereja ya, enggak. Tapi ini untuk Tuhan. Saya tidak bisa mendapatkan ini kalau bukan Tuhan. Maka hati kita akan tetap terhubung dengan Tuhan, bukan tetap terhubung dengan harta itu. Saya kurang tahu minggu yang lalu dan disampaikan oleh Ibu Nafriska ketika khotbah, seorang pemuda yang kaya berkata, saya lakukan supaya saya masuk dalam kerajaan surga. Kasihlah Tuhan Allahmu, hormati ibumu, jangan bunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Tuhan, saya sudah lakukan semuanya itu. Oh, satu lagi yang kurang. Juallah semua hartamu dan berikan kita. Nanti jual motor, jual rumah, jual ini, gereja kita dan nanggung mau dibangun, enggak, kan itu. Tetapi biarlah apa yang kita miliki kita persembahkan untuk Tuhan. Hati kita sehingga tetap terpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa tokoh lagi yang mau saya bagikan. Orang yang bertemu dengan Yesus hidupnya diubahkan. Ini adalah orang yang sangat berpengaruh, punya jabatan yang bagus. Namanya Nikodemus. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia itu seorang Farisi, tapi bukan cuma Farisi biasa, tapi dia adalah seorang pemimpin. Kafaluya, dia seorang pemimpin. Ayat yang kedua dikatakan apa? Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini seorang pemimpin yang mungkin kalau sekarang Bapak Ibu mungkin Epurus. Nah Tuhan yang bilang Epurus baru sampai ada karangan bunga. Masa karangan bunga betapa sangat disanjung, dihargai. Tapi dia ini datang pada waktu malam. Ada ayat yang mengatakan itu supaya jangan ada yang melihat dia. Dia datang dan dia bertanya kepada Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus mengajar dia. Dan ada satu firman yang sampai hari ini menjadi ayat hafalan bagi kita, bukan cuma anak sekolah minggu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dan dia menangkap kata-kata itu. Sekalipun tadinya dia adalah seorang yang dia harus datang pada waktu malam. Ayo iya. Yo awal-awal danya Fariseo pada dulu nalai datang. Tetapi Bapak Ibu, apakah dia berhenti menyembunyikan diri sampai Yesus mati? Tidak. Dia tidak terus menyembunyikan diri. Yohanes 7 ayat 45 sampai 52. Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52. Ini mengisahkan bahwa maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Ini kalau judul perikopnya ini, Nikodemus membela Yesus atau Yesus dibela oleh Nikodemus. Ayat yang ke-46, jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Artinya bahwa Yesus itu nggak pernah ada orang yang seperti dia. Gak ada manusia yang berkata-kata seperti dia, luar biasa. Ayat yang ke-48. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Berikutnya. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ayat yang berikutnya, ayat 50. Nikodemus, seorang dari mereka ini yang dahulu telah datang kepada Yesus. Ini disebutkan yang dahulu pernah datang kepada Yesus. Artinya Nikodemus yang saya ceritakan tadi di Yohanes pasal yang ketiga tadi. Dikatakan apa? Dia berkata kepada mereka, apa katanya ayat 51? Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dan di ayat yang ke-52 ini jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Dari sekian banyak orang Farisi, hanya Yesus yang berdiri dalam kebenaran. Hanya Nikodemus, ya, hanya Nikodemus yang berkata, itu perbuatan kalian itu salah. Waktu komsel saya katakan kepada jemaat yang datang, tetaplah berdiri dalam kebenaran, sekalipun Anda tinggal seorang diri. Amin. Tetaplah pertahankan kebenaran firman Tuhan, walaupun tidak ada orang yang membela, walaupun tinggal kita. Karena kelak kita menghadap Tuhan, kita akan menghadap rame-rame dan meminta pembelaan dari pengacara. Tidak, kita akan berhadapan dengan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, seorang pemimpin agama Yahudi yang tadinya adalah orang yang sangat terpandang, tapi dia tahu bertemu dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, mengubah pola pikirnya, mengubah cara pandangnya. Harus memilih apa yang benar. Biasakanlah yang benar. Amin. Jangan benarkan yang dibiasakan. Seringkali orang kan begitu. Dibenarkan, gak apa-apa, benar sinutulih modal. Padahal walaupun salah ini gak apa-apa, sinutulih modal, gak apa-apa. Tapi biasakanlah bahwa apa yang benar itu lakukanlah, walaupun tidak ada orang yang mendukung kita. Yang berikutnya tentang Nikodemus ini, kita lihat satu ayat lagi, Yohanes 19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39. Ketika Yesus diturunkan dari kayu salib, dikatakan apa? Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Apa yang dia bawa? Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 bupati berarti. Artinya apa? Dia tetap setia
kepada Yesus. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun bisikan di sekeliling kita, akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir sebenarnya masih banyak, karena banyak dalam tokoh Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka diubahkan. Tapi satu lagi masih dalam Yohanes ini, namanya perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini, Yohanes pasal 4. Ini satu pasal ini. Dia punya suami yang tak jelas. Artinya bahwa dia punya ganti-ganti suami. Berapa banyak suaminya itu? Ada 5 ya. 5. Tetapi tidak ada yang ada ikatan yang jelas. Artinya, kalau ini tadi Nikodemus adalah orang yang terpandang, dikasihi oleh Tuhan, maka perempuan Samaria, orang yang paling hina ini juga dikasihi oleh Tuhan. Hanya Tuhan mau apa? Berubah. Tuhan tidak mengasihi dosa perempuan ini, tapi Tuhan mengasihi perempuan Samaria ini, dan Tuhan mau berubah. Apakah dia berubah? Dia berubah. Ketika dia bertemu dengan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan apa? Yohanes 4 ayat 5. Dia berkata bahwa Yesus berkata, perempuan, berilah saya air itu, karena dia berada di sumur Yakub. Ya, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ ada sebuah sumur, dan perempuan ini datang jam berapa? Jam 12 siang. Mungkin kaget dia, pikirnya napas paru dua atau dua jikeli dua, lu nihani habu naba bahili. Nah hili bapak nu ada lawak, ini ay badar tesapu bannya. Ada lu nihani habu jikeli dua, mungkin tengah berdal tesapu keradar. Tetapi dia menghindari kerumunan orang. Apalagi kalau ibu-ibu. Mungkin ada 5 orang ibu-ibu datang, dia membawa tiba. Ini bodongannya. Di mana sih ngomongnya ya kan? Lu sudah bodongannya. Mungkin aku lihat dari mana tapi itu betul. So Yesus pada imane na ba dunidan ni be kuatri balu ubu hidup terus. Imane punya Yesus mane pergilah. Akhirnya dia berikan air itu kepada perempuan ini. Dan perempuan ini dia pergi memberitakan tentang Yesus. Di Samaria dia beritakan tentang Yesus. Sampai orang-orang Samaria berkumpul dan mendengar tentang Yesus. Dan akhirnya mereka minta, Tuhan tinggallah di sini. Dan Yesus tinggal beberapa hari bersama dengan mereka. Yang artinya orang yang hina pun, kalau kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, dan Tuhan hanya mau jangan buat dosa lagi. Lakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Rubah cara pandang. Dan jangan sekarang ini, kalau mungkin rasa-rasanya kita rendah sekali dan menganggap diri Anda rendah, Anda berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita semuanya berharga di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi saya kembali kepada awal tadi Bapak Ibu. Kalau kita semua yang percaya Yesus ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, mengalami Tuhan dalam hidup kita, saya pastikan kita semua pasti berubah. Bukan berubah jadi Power Ranger ya. Berubah menjadi orang-orang yang lebih baik. Orang-orang yang penuh kasih. Orang-orang yang punya cara pandang yang berubah. Kalau tadinya pemimpin Yahudi ini yang dia pertahankan karena dia adalah pemimpin agama Yahudi yang sangat dihormati. Tapi bukan itu. Perempuan Samaria yang mungkin dia tidak dianggap. Tapi ketika dia bertemu Yesus, hidupnya berubah. Saya yakin dia menjadi orang menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terlalu panjang firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini kerinduan hati kita semua. Kita semuanya mengalami pembaharuan budi terus menerus. Dan
tadinya penuh dengan kebencian, hari ini penuh dengan kasih. Selama ini penuh dengan menganggarkan keadaan, menganggarkan apa yang kita miliki. Sekarang ini semuanya menjadi sampah dan tidak ada gunanya. Yesus Kristus lebih mulia dari semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan membawa kami kepada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh memancarkan kasih Kristus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Roh Kudus yang terus menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Biarlah firman Tuhan menjadi rema untuk di dalam hidup kita. Amin. Baik saudara yang terkasih dengan Tuhan, sekarang kita berikan persembahan yang kedua. Kepada Bapak Sekretaris dan Presiden.